Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi lahul hamdu fis samawati wal ardh, walladzi lahul hamdu fil akhirati wal ula, walladzi lahul hamdu ala kulli hal wa ala kulli lisan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, hadirin hadirat sidang jamaah Isya dan insyaallah tarawih dan witir di Masjid As-Sakinah ini, semoga semua dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam Al-Qur'an kita temukan tidak kurang dari 89 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang terjemah Indonesianya wahai orang-orang yang beriman. 89 ayat di dalam 30 juz Al-Quran itu. Ada apa dengan ya ayyuhalladzina amanu? Allah sedang, tanda kutip saja, mengusap kepala orang-orang hamba-hambanya yang beriman, sedang disapa secara langsung. Maka dalam istilah syariat Islam, kalimat ini disebut dengan an-nida al-ilahi al-mubashir, sapaan yang bersifat ketuhanan yang langsung disampaikan oleh Allah kepada para hambanya yang beriman. Apakah ada Allah menyapa orang-orang kafir di dunia ini secara langsung? Tidak ada. Tidak ada Allah menyapa langsung orang-orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Terhadap mereka yang kafir mengingkari eksistensi Allah dan keesaannya, Allah menjadikan hambanya, Rasulnya sebagai perantara dengan kalimat katakan Muhammad, kasih tahu mereka. Contohnya, qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, hai orang-orang kafir. Tidak ada Allah langsung menyapa, wahai hamba-hambaku yang kafir, tidak ada. Tapi yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dalam 30 juz Al-Quran, sejauh penelusuran saya, hanya satu kali Allah menyapa langsung orang-orang kafir. Satu kali saja, tertera di dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tabirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang kafir, hai orang-orang yang mengingkari aku, Allah Subhanahu wa ta'ala, la ta'tadirul yawm, jangan kalian mengemukakan alasan, sejuta alasan lagi hari ini. Hari ini maksudnya di akhirat, di tepian neraka.
Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian hanya akan dibalas sesuai dengan apa yang telah kalian perbuat di muka bumi Allah dalam kehidupan kalian di dunia dulu. Satu kalinya Allah menyapa mereka langsung di akhirat dan perihal hukuman yang akan mereka terima. Di dunia Allah tidak menyapa mereka langsung. Bagaimana dengan orang yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menyapa hamba-hambanya yang beriman dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka sapaan ini, panggilan ini bernilai tasyrif atau takrim, memuliakan. Kita dimuliakan, hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan kepada semua yang Allah wajibkan untuk diimani, mereka semua dimuliakan oleh Allah, dimuliakan di dunia dan lebih dimuliakan lagi nanti di alam akhirat. Jadi nilai dari ya ayyuhalladzina amanu itu adalah sapaan, penghormatan, bukan penghormatan, pemuliaan. Jadi Allah memuliakan. Memang kita sedang dimuliakan oleh Allah di dunia. Sesakit apapun kehidupan yang kita temui selama kita beriman, kita mulia. Kita mulia. Wa antum la'alaun wa la tahinu wa la tahzanu wa antum la'alauna in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa rendah, kata Allah, dan jangan kalian bersedih hati. Sesungguhnya kalian adalah yang paling tinggi derajatnya jika betul kalian orang yang beriman. Wa antum la'alauna in kuntum mu'minin. Dengan keimanan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nilai dari panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu. Untuk hikmah itu, untuk tujuan memuliakan. Yang kedua, hikmahnya, kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Kita sedang diingatkan oleh Allah bahwa setelah panggilan atau sapaan ini akan ada sesuatu yang hebat yang perlu kalian perhatikan. Apa isinya? Yaitu taklif, pembebanan dari Allah. Memang beban. Isinya apa? Perintah dan larangan. Perintah untuk menjalankan ketaatan, larangan agar hidup kita baik di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Dan sekaligus pengajaran dari Allah di balik ya ayyuhalladzina amanu tentang pendidikan atau akhlak yang mulia. Kita ambil satu saja, nggak mungkin 89 ayat dalam 20 menit. Kita ambil satu contoh, firman Allah di dalam Al-Baqarah 254. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna hum zalimun. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu. Nah, di sini ada perintah. Perintah untuk kita jalankan. Berinfaklah kalian. Infakkan, keluarkan apa? Mimma razaqnakum. Sebahagian saja, enggak usah seluruhnya. Sebahagian, itu pun sebahagian kecil dari apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Sebelum tiba hari, datang suatu hari yang tidak ada transaksi jual beli lagi di dalamnya, dan tidak ada lagi pertemanan, persahabatan, dan kebanggaan masalah keturunan, nggak ada lagi. Wala syafa'ah, dan tidak juga ada saling tolong menolong. Lumpuh semua kekuatan. Di dunia masih bisa saling membela. Di hari itu tidak ada lagi pembelaan selain amal masing-masing.
salah satunya adalah infak. Dalam Ramadan, apalagi kita memang disapa oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Di hari-hari bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, isilah antara lain dari sekian amal yang kita jalankan, isi dia dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat, dengan hibah, dengan hadiah, dan seterusnya. Rasulullah ketika ditanya kapan sedekah paling baik, beliau menjawab dalam Ramadan. Ketika beliau ditanya kapan umrah paling baik, beliau menjawab umrah dalam Ramadan. Apa nilai baiknya ya Rasulullah? Beliau mengatakan kana kaman hajja ma'i. Orang yang berkesempatan umrah dalam Ramadan ini, pahalanya seakan dia menunaikan ibadah haji bersamaku, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dalam salah satu khutbah beliau menjelang masuknya Ramadan itu mengatakan, menekankan bahkan, man faqqara sha'iman, siapa yang memberi saudaranya yang sedang berpuasa pada jam berbuka, siapa yang memberi makanan atau minuman yang dapat digunakannya, disantapnya, diminumnya guna membatalkan puasanya pada jam berbuka, bukan jam 10 pagi, pada jam berbuka, maka kata Rasulullah, Allah mengampuni dosa yang memberi sedekah ini dan menjauhkannya dari siksa neraka, dan Allah gandakan pahala kebaikannya, karena selain pahala dirinya sendiri, Allah tambahkan sebesar pahala orang yang diberinya makan atau minum tanpa mengurangi sedikit pun pahala kebaikan dirinya sendiri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kan tidak semua kami mampu ya Rasul untuk memberi makan saudara-saudara kami saat berbuka. Apakah kami orang-orang yang tidak mampu seperti itu punya hak juga untuk memperoleh pahala kebaikan sebesar itu dan jaminan Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kami, menutupi dosa dan kesalahan kami, dan Allah jauhkan kami dari neraka? Adakah nasib kami bisa seperti itu ya Rasul, dalam keadaan kami tidak mampu seperti saudara-saudara kami yang lain? Rasul menjawab, wahai para sahabatku, pahala sebesar itu akan diberikan kepada siapapun walau hanya memberi saudaranya saat berbuka sebutir kurma, atau seteguk air putih. Maka saudaranya ini yang memberi, pihak yang memberi, bersedekah namanya, mendapatkan pengampunan Allah atas dosanya, dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka, dan mendapatkan pahala ganda. Selain pahala puasa dirinya sendiri, Allah tambahkan pahala sebesar pahala saudaranya yang diberinya makan. Jadi saudaraku sekalian, Bapak Ibu, sebenarnya dalam Ramadan ini tidak ada alasan sama sekali saya tidak bisa bersedekah, saya tidak mampu bersedekah, enggak ada. Jika itu terjadi semata-mata karena ada perhatian dan tidak ada kemauan, namanya malas. Rasulullah mengajarkan kepada kita, mengajari kita agar berlindung kepada Allah dari lemah dan malas. Dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari sifat atau rasa lemah, wal kasal, dan malas. Lemah itu artinya tidak punya kesanggupan, itu lemah. Kalau malas, tidak punya kemauan.
Persoalannya dalam konteks sedekah semacam ini adalah, adakah kita punya kemauan, tanamkan kemauan untuk berinfak, bersedekah walau hanya sebutir kurma setiap hari, walau hanya dengan koin 500 rupiah masuk ke dalam terowongan masjid ini. Itu nilainya adalah nilai sedekah dan pahalanya tidak main-main, karena ini adalah faktor kemuliaan waktu. Saudaraku sekalian yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah karena 3 faktor. 1, faktor kemuliaan tempat di mana kita menjalankan kebaikan atau ibadah itu. Maka sholat di Masjidil Haram atau Nabawi itu tidak sama nilainya dengan sholat yang sama dilakukan di luar itu. Kenapa? Karena faktor kemuliaan ruang atau tempat. Satu sholat isya yang kita jalankan tadi, kalau kita lakukan di Masjidil Haram, maka pahala yang kita dapatkan dari hadir ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala seakan seperti kita telah mengerjakan 100.000 kali sholat isya. Bukan hanya sholat, semua kebaikan, semua amal ibadah. Yang kedua, pahala kita digandakan oleh Allah karena faktor kemuliaan waktu. Dalam sepekan 7 hari, waktu paling mulia adalah hari Jumat. Mulai dari terbenamnya matahari sore Kamis sampai dengan terbenamnya matahari sore Jumat, 24 jam itu namanya hari Jumat. Dan pahala kita di dalamnya sangat besar. Faktor kemuliaan tempat, faktor kemuliaan waktu. Setahun 12 bulan, dari 12 yang ada, Ramadan ditetapkan oleh Allah sebagai waktu paling mulia dari semua bulan sepanjang tahun ini. Maka ibadah di dalamnya luar biasa. Tidak ada lagi pahala sunnah Bapak Ibu dalam Ramadan ini. Semua pahalanya sudah berubah menjadi pahala wajib. Walaupun amalnya tetap amal sunnah, tapi pahala yang didapat pahala wajib. Rasulullah bersabda, "Man tatawwa'a fihi bi khaslah min khisalil khair, kana kaman adda fardhah fi ma siwahu." Orang yang mengerjakan ibadah sunnah di dalam Ramadan ini, pahalanya seperti dia mengerjakan satu ibadah wajib di luar Ramadan. Wa man adda fihi fardhah kana kaman adda 70 fardhah fi ma siwahu. Dan orang yang mengerjakan satu ibadah wajib di dalam Ramadan, ibadah wajib seperti sholat isya barusan, maka pahalanya seperti dia mengerjakan 70 kali yang wajib itu di luar bulan suci Ramadan. Maka jangan buang-buang ibadah sunnah, apalagi sunnah rawatib. Sunnah rawatib 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat ba'da isya boleh jadi pahalanya jauh lebih besar daripada sholat tarawih yang 8 rakaat. Sayang aja, sunnah rawatib 2 rakaat ba'da isya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, tiba-tiba oleh seorang hamba Allah ini dibuang begitu aja karena pengennya ikuti tarawihnya aja. Sayang, salah cara. Ambil 2 rakaat ba'da isya dan setelah itu bersiap untuk menjalankan ibadah tarawih. Karena sunnah rawatib pahalanya lebih besar daripada sunnah ibadah sholat sunnah yang lain. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, pahala ibadah kita dilipat gandakan, kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah karena faktor kemuliaan pelaku masing-masing di hadirat Allah. Beda-beda, sama-sama puasa, tapi pahala yang didapat berjenjang, tergantung kedekatan diri kita kepada Allah. Sama-sama masuk masjid, pahala yang didapat beda-beda. Sama-sama baca Quran, pahala yang didapat beda-beda. Ada yang lancar, ada yang terbata-bata. Yang terbata-bata berpahala. Ada yang lancar tapi tidak menggunakan tajwid dalam dia membaca Al-Quran, maka pahalanya dapat, cuma merosot sedikit karena tidak bertajwid. Jadi pahala kita beda-beda. Dalam Ramadan sama-sama berpuasa tapi berjenjang. Ada yang tinggi sekali,
pertanyaannya menutup apa yang kita sampaikan ini, apa faktor yang paling besar membedakan pahala puasa seseorang dengan seseorang lainnya? Yang memisahkannya, yang membedakannya adalah seberapa kuat dia berzikir kepada Allah Subhanahu. Jangan sia-siakan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyak untuk menzikirkan itu. Atau asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Perbanyak di sembarang waktu, mau ada subuh, mau siang hari, mau sore hari, mau malam hari, silakan perbanyak. Satu tasbih yang kita ucapkan dalam Ramadan pahalanya setara dengan 100.000 kali tasbih di luar bulan Ramadan. Subhanallah yang terucap, subhanallah, pahalanya seperti kita mengucapkan subhanallah 100.000 kali di luar bulan Ramadan. Maka warga kubur, beliau-beliau yang sudah wafat lebih awal, ketika Ramadan begini sudah datang, mereka ingin kalau boleh dan bisa dihidupkan kembali oleh Allah walau sesaat, sekedar untuk bisa mengucapkan subhanallah 1 kali saja, setelah itu mati lagi nggak apa-apa. Saking besarnya temuan mereka di alam kubur. Bapak Ibu hingga di sini, semoga kita meningkatkan ubudiyah kita, amal ibadah kita, infak kita, sedekah kita di bulan Ramadan, bulan mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan di atas segalanya, semoga semua ibadah dan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.